mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, hari ini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, kita dengan seluruh orang Kristen di dunia merayakan Natal. Sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, saudara sudah merayakan Natal sebanyak umur hidup saudara. Karena pasti setiap bulan Desember, saudara tidak akan melewatkan kesempatan merayakan Natal. Kalau sekarang saudara berusia 25 tahun, ini Natal ke-25. Kalau saudara usia 50 tahun, ini Natal ke-50. Kalau usia saudara sudah 60 tahun, ini Natal yang ke-60. Kalau usia Bapak Ibu 70 tahun, ini Natal yang ke-70. Saudaraku, kita harus berpikir mungkin ini adalah kebaktian Natal terakhir. Bisa saja tahun depan dunia sudah tidak lagi berputar seperti hari ini. Dunia barangkali sudah berakhir oleh berbagai penyebab. Atau saudara tidak memiliki waktu lagi karena saudara sudah meninggal dunia. Sebelum 25 Desember 2021, saudara sudah meninggal dunia. Berarti hari ini Natal saudara yang terakhir. Dan itu sebuah keniscayaan. Memang bukan satu kepastian, tetapi keniscayaan. Adapun akhir hidup setiap kita keniscayaan. Itu suatu keniscayaan. Memang belum tentu. Barangkali tahun 2021 saudara masih bisa merayakan Natal. Maybe yes. Maybe not. Tetapi saudaraku, kematian itu suatu kepastian. Kalau kebaktian Natal ini adalah Natal terakhir, berarti saudara akan langsung bertemu dengan sosok juru selamat yang pernah lahir menjadi bayi di Bethlehem. Dan tentu ketika saudara menjumpai yang mulia, ia tidak lagi sebagai bayi kecil yang lemah dan tidak berdaya. Ia sosok raja yang agung, yang mulia, teduh memancarkan damai, tetapi kewibawaan dan karisma yang sempurna, yang tiada dapat tertandingi oleh siapapun. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada saudara? Pastinya Tuhan Yesus tidak akan bertanya, berapa kali kamu sudah merayakan Natal? Atau seberapa meriah kamu merayakan Natal? Saudaraku, pastinya Tuhan tidak akan menanyakan itu. Coba kita renungkan seberapa pentingnya merayakan Natal dibanding dengan maksud Natal itu diadakan.
Sama seperti kalau orang-orang merayakan hari ulang tahun, rasanya hari ulang tahun itu begitu berharga atau bernilai. Tapi seberapa pentingnya hari ulang tahun itu dibanding dengan maksud kehadiran seseorang dilahirkan di bumi. Tidak sedikit orang yang meratapi karirnya, meratapi hidup rumah tangganya, meratapi kesehatannya, meratapi hidupnya. Dan kalau bisa jujur, dia akan berkata, lebih baik tidak pernah dilahirkan di bumi. Lebih malang lagi kalau manusia dilahirkan di bumi tidak mengerti apa maksud ia dilahirkan. Manusia yang dilahirkan adalah manusia yang memiliki martabat yang lebih dari makhluk yang lain. Tetapi kalau manusia bermartabat seperti hewan, yang filosofinya dapat diringkas dengan kalimat, mari kita makan minum sebab besok mati, itu celaka. Itu celaka. Seperti yang saya kemukakan pada kebaktian Natal kemarin, jam 5 sore, hidup ini tidak gratis. Nah, tetapi banyak manusia hidup seperti hewan. Bisa bicara apa saja, bisa beli apa saja, bisa buat apa saja, bisa melangkah kemana saja, mau pilih jodoh siapa saja, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kesenangannya sendiri atau yang dipandang membahagiakan. Kasihan saudara, ia gagal menjadi manusia. Lebih baik dia tidak pernah menjadi manusia. Kasihan. Demikian pula dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa pentingnya kita merayakan Natal jika dibanding dengan maksud Natal itu diadakan. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, ia diberi nama Yesus sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya kira kalimat ini sudah sangat populer dan akrab. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah diselamatkan? Apakah maksud tujuan kedatangan Tuhan Yesus telah tergenapi, terpenuhi di dalam hidup saudara? Apakah maksud kedatangan Tuhan Yesus sudah terpenuhi di dalam hidup saudara? Pada umumnya orang-orang Kristen yang merayakan Natal merasa telah memiliki kepastian selamat, merasa telah menerima berkat Natal itu, berkat dari kedatangannya, sehingga mereka merayakan Natal atau merasa perlu merayakan Natal semeriah-meriahnya, merayakan hari kelahiran Yesus, merayakan hari kedatangannya. Padahal saudaraku, kenyataannya banyak orang Kristen yang sebenarnya, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat, belum benar-benar selamat. Cara berpikir kita harus mulai diubah, bahwa tidak semua orang Kristen pasti selamat atau masuk surga. Mereka yang selamat adalah orang yang memenuhi berita Injil. Mereka yang selamat adalah orang yang mengerti dan memenuhi Injil.
Kalau kita mendengar lagu-lagu Natal, merayakan Natal, kesan atau impresi kuat yang kita dengar adalah bahwa otomatis orang-orang yang percaya mengenai berita kedatangan Yesus atau mengakui Dia sebagai juru selamat pasti selamat. Saudara ingat pada waktu COVID melanda dunia pada awal-awal atau pada bulan-bulan awal, dunia dibuat gentar. Ya tentu tidak semua orang gentar, ada orang yang sampai hari ini juga sembrono. Tetapi orang yang sudah menyaksikan sendiri akibat COVID itu benar-benar harus waspada. Saya termasuk orang yang kehilangan orang-orang yang saya kasihi, atau orang yang saya kasih dan orang-orang yang saya kenal meninggal karena COVID. Dan itu membuat kita menjadi alert, waspada. Maka pada kesempatan ini saya sarankan, saya nasihatkan anak-anak muda, lindungi orang tuamu, lindungi oma, opa, kakek, nenek, popoh, kungkung, tante, om, papa, mamamu, atau orang-orang yang lanjut usia, atau saudaramu yang memiliki penyakit penyerta. Mungkin kamu terpapar sebagai OTG, orang tanpa gejala, tapi kamu jadi carrier, kamu pembawa. Jadi jangan sembarangan ya, makan, jalan-jalan. Karena kamu merasa kuat, itu kamu kejam dan kamu jahat. Kamu kejam, kamu jahat, kamu semena-mena terhadap orang lain, dan orang lain itu keluargamu, orang-orang yang kau cintai. Dan salah seorang yang memiliki kaitan hubungan darah dengan saya yang meninggal itu kemungkinan karena anaknya. Anaknya yang jalan-jalan bisa ke sana kemari, orang tuanya terpapar. Jadi kalau sekarang kebaktian ini menjadi sepi, Natal yang paling sepi, ya. Belum tentu yang hadir ini 5% atau 3% dari jumlah kursi yang bisa disediakan. Enggak apa-apa. Kita harus membantu pemerintah untuk benar-benar ikut memutus tali penyebaran COVID-19. Gereja harus serius, ya, harus serius. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengajak saya foto, saya tidak mau, atau jangan tersinggung, dan sebaiknya Bapak Ibu jangan mengajak saya foto. Sebab saya ini harus dijaga karena tanggung jawab saya besar. Nah, pada awal-awal COVID-19 ini muncul, belum ada vaksin. Dunia menantikan vaksin. Pasti para ahli berjuang untuk menemukan vaksin. Dan kemudian berita baik, vaksin ditemukan. Walaupun sementara orang masih ada yang pesimis. Ya, mungkin ada yang kurang yakin. Berita baik, vaksin sudah ditemukan. Kalau di negeri ini akan dikirim sekian puluh atau ratus juta. Berita baik. Tapi apakah berita itu membuat Anda jadi bebas dari COVID-19? Belum. Anda harus divaksin dulu. Dan bagaimana proses vaksin itu harus Anda jalani, baru bisa memiliki baru telah tervaksin, memiliki kekebalan imunitas. Nah, orang Kristen mendengar berita Injil lalu percaya berita itu lalu masuk surga. Kasihan deh saudara. Ini kebodohan. Tidak salah kita nyanyikan lagu-lagu tentang berita Natal.
siarkan di gunung berita itu. Wah, bagus. Vaksin sudah datang. Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi sudah menjelaskan tentang vaksin dan usahanya untuk melindungi masyarakat. Sampai pada vaksin pun akan diberikan dengan cuma-cuma. Ini usaha yang serius dari pemerintah yang harus kita hargai. Tetapi apakah itu berarti langsung masyarakat menjadi sehat tervaksin? Belum, harus divaksin dulu, harus lewat proses vaksin. Injil juga begitu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katergezeste, finish it, selesaikan. Maka Allah akan mengerjakan energeo, Allah akan memberi energi. Kamu melangkah, Allah beri energi. Nah, kalau orang Kristen tidak melangkah untuk masuk dalam proses keselamatan, tidak beda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sebab kalau percaya hanya dinalar, tidak mengubah, sama sekali tidak mengubah, dan sangat jahat dan menyesatkan. Kalau orang mengajar dengan percaya seperti itu, orang masuk surga. Makanya tadi saya katakan, kenyataannya banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat. Cara berpikir kita harus kita ubah, bahwa tidak semua orang Kristen pasti selamat masuk surga. Mereka yang selamat adalah orang yang mengerti dan memenuhi Injil, yang akhirnya melakukan kehendak Bapa. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nggak nurut, berarti nggak percaya. Nggak kudus itu berarti nggak percaya. Makanya dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8, siapa yang menolak ini menolak Allah. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Siapa yang menolak ini menolak Allah. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan perempuan. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa kita memang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa. Loh, apa kita tidak ngerti ayat-ayat seperti ini? Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Artinya bukan orang yang mempercayai aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, saudara sudah melakukan kehendak Bapa belum? Nah, merayakan Natal kok berantem lalu masuk surga? Merayakan Natal mabuk lalu kok masuk surga? Merayakan Natal tapi masih judi kok masuk surga? Merayakan Natal tapi masih hidup dalam perzinahan kok masuk surga? Orang merayakan Natal tapi hidup dalam korupsi kok masuk surga? Ini kan melecehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu begitu mudah membawa orang ke surga. Makanya tetangga-tetangga kita yang beragama lain sering bingung juga lihat kita. Orang Kristen tuh gampang banget loh masuk surga. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Nah, dulu waktu saya masih muda, saya menginjil pakai buku kecil yang namanya 4 Hukum Rohani. Pertanyaan pertama begini, selalu begini. Apakah Anda sudah diselamatkan? Enggak salah, karena memang untuk awal mereka harus mengenal siapa Yesus itu. Tapi setelah itu harus memahami kehendaknya,
melakukan kehendaknya, karena Tuhan Yesus itulah keselamatan. Jadi dari perjanjian lama ini, saudara, itu nanti mengerucut semua ke satu titik namanya Yesus. Inilah kebenaran. Jadi kalau orang mau selamat harus mengerti apa yang diajarkan, melakukan apa yang diajarkan, dan meneladani apa yang dia lakukan. Karena dialah maksud keselamatan itu, agar manusia segambar serupa dengan Allah, yaitu menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27 dikatakan, tidak ada yang najis masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Tidak ada yang najis. Kata najis di sini mengejutkan saya. Ternyata menggunakan kata kainon, dari kata kainos, yang lebih tepat diterjemahkan common, umum, ordinary, umum. Memang juga bisa berarti non-consecrated, biasa. Yang biasa-biasa tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, yang belum dibersihkan. Dengan demikian yang masuk ke dalam kota suci adalah mereka yang benar-benar istimewa. Benar-benar istimewa. Banyak orang Kristen yang tidak mengetahui atau tidak mau mengerti bahwa menjadi orang percaya itu dipanggil untuk menjadi orang istimewa. Dipanggil untuk menjadi orang istimewa, saudaraku. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak memiliki kebenaran lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Itu istimewa. Kita dipanggil untuk hidup secara istimewa. Diselamatkan itu artinya menjadi orang istimewa kalau memenuhi proses vaksinasinya itu, proses keselamatan itu. Ini panggilan yang berat. Kedatangan Yesus ke dunia bukan mempermudah jalan hidup, justru membuat hidup menjadi sangat sukar, hidup menjadi berat, karena orang-orang yang dipilih ini disekolahkan untuk menjadi luar biasa, istimewa. Yesuslah modelnya. Kekristenan membuat hidup menjadi sulit, menjadi sukar, berat sekali. Karena dengan adanya keselamatan ini, maka Tuhan memberikan kita sekolah kehidupan yang baru. Dulu waktu muda saya suka nonton film. Dan saya memang hobi nonton film thriller, film action, ya, film silat. Dikisahkan di sebuah cerita, ya, dikemukakan di sebuah kisah seorang pemuda yang ingin belajar ilmu silat. Ketika dia datang ke padepokan itu, dia disuruh, dia tidak diterima. Besar keinginannya untuk menjadi seorang pendekar sakti. Dia memaksakan diri, tetap ditolak. Apa yang dilakukannya, saudaraku? Dia tetap berdiri di depan gerbang padepokan, walaupun salju turun dan dia menjadi kaku di depan pintu gerbang padepokan silat itu. Karena dia tahu bahwa guru yang menjadi pelatih kungfu padepokan itu guru yang hebat sekali. Dia lebih baik mati daripada tidak belajar silat
Tidak belajar kungfu maksud saya. Akhirnya melihat kesungguhan pemuda itu, maka sang guru, sang suhu menyelamatkan pemuda itu dari kedinginannya. Nyaris mati, tapi akhirnya terselamatkan. Itu harganya dia bisa diterima. Kalau saudara mau sekolah di sekolah-sekolah tinggi, maksud saya di universitas perguruan tinggi favorit kelas dunia, itu orang tua harus memiliki uang ratusan juta sampai miliar. Mahal. Sekolah itu mahal. Kalau sekolah bermutu itu mahal. Nah, Tuhan Yesus itu bisa membuat kita menjadi manusia sempurna, menjadi man of God, manusia Allah. Mahal harganya, saudara. Tapi Yesus bayar. Bukan kita yang bayar, Yesus yang bayar di kayu salib. Langsung bisa. Kalau ibarat tadi belajar kungfu, langsung pintar kungfu karena sudah dibayarin masuk. Atau karena orang tua mampu membayar uang, pangkal uang sekolah di perguruan tinggi atau universitas terkenal dunia, lalu dia cakap di bidang tertentu. Enggak, dia belajar dulu. Yesus bayar keselamatan itu, tetapi kita tidak otomatis selamat, ada prosesnya. Maka yang mulia Tuhan kita berkata, jadikan semua bangsa muridku. Belajar. Anda belajar enggak? Rata-rata tidak. Menjalani hidup seperti manusia lain hidup. Orang yang dipanggil menjadi murid, menjadi orang yang akan diselamatkan, harus rela kehilangan hidup untuk memiliki hidup yang baru. Itulah sebabnya Yesus datang ke bumi membawa damai bukan untuk semua orang. Di dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam terjemahan lama disebutkan yang dikenannya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan, and on earth peace among those with whom he is pleased. Dan di atas bumi damai di antara mereka yang berkenan, yang dikenan oleh Allah. Jadi nggak semua. Nah, saya beritahu kepada saudara, kalau seorang mengalami proses keselamatan, oh saudaraku, itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Apa? Damai. Ketika kita sudah puas dengan apa yang kita miliki, orang punya mobil mewah, kita tidak punya, nggak masalah. Waktu kita ditempeleng pipi kanan, kita bisa beri pipi kiri dan senyum. Waktu kita tidak takut menghadapi bencana alam, kematian bahkan, tidak takut menghadapi perang dan segala ancaman bahaya, karena kita tahu kita punya rumah di sorga dan pasti diterima Bapa. Damai, saudaraku. Dan ini yang tidak bisa dibagikan kecuali Anda mengalami sendiri. Nah, kembali tadi saya tekankan, rela nggak memberi hidup supaya engkau memiliki hidup, hidupmu yang lama. Karena kalau kau masih pakai cara hidup ini, kamu nggak masuk surga, kamu nggak selamat. Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang itu makairan, peso besar. Matius 10:34. Lukas 12 ayat 51 tertulis, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Bukan. Loh, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kedatangan Yesus membuat pemisahan antara umat pilihan dan umat yang bukan pilihan. Jadi kalau Anda jadi umat pilihan harus memisahkan diri dan belajar dari Tuhan Yesus.
Kalau tidak, Anda tidak mendapatkan vaksin itu. Anda tidak selamat. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Pisahkan dirimu, jangan menjamah apa yang najis. Maka Tuhan akan melatih kita bagaimana menjadi manusia Allah. Umat pilihan adalah mereka yang diberi kesempatan untuk diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula, untuk segambar dan serupa dengan Allah, dan modelnya adalah yang mulia, Yesus Tuhan kita ketika mengenakan tubuh daging. Dengan kedatangan Yesus, semua umat pilihan diarahkan kepadanya. Semua diarahkan kepadanya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku sekalian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus, kita bertumbuh, ya. Di dalam kasih maksudnya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini mengerucut ke sini, Yesus. Makanya jangan lagi kita mengambil comot-comot ayat Alkitab Perjanjian Lama lalu menjadi landasan hidup orang percaya. Aduh, nggak bisa. Kehidupan bangsa Israel itu bukan model kita. Apakah itu doa Yabes, perpuluhan, buah sulung, atau apapun, Yesus itulah model hidup yang kita harus kenakan. Maka pendeta harus mengenal siapa Yesus dan melakukan firman Tuhan dan memiliki hidup seperti Yesus. Kurang dari itu mestinya nggak boleh jadi pendeta. Tapi dunia kita sudah rusak, saudaraku. Yang namanya hamba Tuhan itu kalau lulus sekolah teologi langsung hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan yang benar itu seperti dia yang melepaskan semua hak, baru bisa mencuci kaki saudaranya. Hamba Tuhan itu sah sebagai hamba Tuhan kalau dilegalisir oleh Allah. Sekolahnya itu puluhan tahun. Rasanya saya jadi hamba Tuhan juga baru sekarang-sekarang ini kali, saudara. Kalau kita masih punya agenda sendiri dalam hidup, kita nggak pernah bisa jadi hamba Tuhan. Nah, kembali soal kehilangan nyawa, ini penting. Hamba Tuhan itu harus sudah kehilangan nyawa, segala hak harus dilepaskan. Tapi banyak orang nggak mau. Ya nggak apa-apa, terserah sih itu. Ya, resiko ditanggung penumpang. Kamu akan beresiko. Nyawa ini adalah kehidupan. Kehidupan di sini bukan hanya nanti di surga. Ia datang memberi hidup. Itu bukan hanya nanti di surga. Sejak di bumi kita sudah memiliki dan mengalami model hidup yang Tuhan berikan. Model hidup yang Tuhan berikan sebagai tanda orang yang sudah selamat. Biasanya kalau Natal ayat Matius itu dibaca, ya. Firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal bukan hanya nanti setelah kematian, tapi sejak di bumi. Tidak semua orang Kristen yang mendengar Injil memiliki hidup yang kekal. Masuk Pak? Ya coba lihat aja hidupnya. Yang percaya dapat hidup kekal. Percaya nggak dia? Dia katanya percaya. Percaya bukan di sini. Percaya itu dalam seluruh tindakan hidup. Seperti Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena tindakannya dalam menuruti kehendak Allah. Ya, jadi kalau percaya dinalar itu belum percaya yang benar. Itu keyakinan atau persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Kalau iman yang benar itu tindakan.
Jadi hidup kekal itu seharus sudah mulai sekarang. Dan orang sadar dia punya hidup kekal tidak. Orang sadar, mestinya orang itu sadar, tahu. Sebab dia harus belajar terus dan Tuhan akan menunjukkan ini loh hidup yang kekal itu. Hidup yang berkualitas. Jangan terjebak dengan kata kekal di situ, saudara. Karena soal kekekalan bukan hanya di surga, ada kekekalan, neraka pun kekal. Jadi hidup kekal bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup, tapi juga dalamnya hidup, kualitas hidup, mutu hidup. Maka Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, zoe, bukan bios. Bios itu makhluk hidup pada umumnya, zoe itu lebih menunjuk kepada hidup yang berkualitas. Aku memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan banyak, tetapi lebih berarti tinggi dalam kualitas. Ya, very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Ingat ya saudara dengan Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada orang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Kamu mau hidup yang kekal, hidup yang berkualitas sejak di bumi sampai kekekalan. Kalau di sini tidak berkualitas, Anda tidak mungkin memiliki hidup yang berkualitas di kekekalan. Tidak mungkin. Makanya kita itu mesti harus simulasi, seakan-akan kita ada di hadapan Tuhan. Di pengadilannya, layak enggak kita? Seakan-akan kita sudah di surga, layak enggak manusia macam aku ini di surga? Hidup kekal itu sejak di bumi ini. Nah, Tuhan Yesus memberitahu kepada orang muda kaya itu, mau kamu hidup kekal? Mau. Aku yang membayar harga sekolahnya di kayu salib. Bisa. Nah, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada sekolah kehidupan sampai menjadi manusia sesuai dengan gambar Allah. Tidak bisa. Aku yang bayar, tapi sekolah. Syaratnya jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Kamu mau dapat nyawa baru nggak? Buang nyawa yang lama. Nah, banyak orang masih punya nyawa lama. Aduh, ini berat. Biar saya pendeta juga rasanya baru setelah tahun-tahun belakangan saya mengerti apa artinya kehilangan nyawa. Agak menyesal juga, saudara, saya tidak tahu dari dulu. Dulu juga tahu sebenarnya, tapi kurang berani. Sekarang lebih berani dan puji Tuhan bisa melewati. Sampai saya berkomitmen, aku tidak minta apa-apa Tuhan, kecuali sesuatu itu untuk kemuliaan namamu, berguna untuk Engkau. Kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tanganmu. Dan ini kepedihan hati saya ketika melihat banyak pendeta-pendeta itu pinter-pinter khotbah, tapi dari sikapnya saya tidak melihat dia tulus. Saya tidak menyaksikan dia murni. Nggak ngerti. Lah saya yang ngerti saja setengah mati untuk melakukan, apalagi yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Dan salah satu penyebab itu orang sibuk berorganisasi. Makanya saya buat tiarap dulu deh, nggak usah punya organisasi dulu deh. Nggak usah deh. Mau bubar, kita buktikan kalau gereja tidak punya organisasi, bubar nggak? Maksudnya sinode. Ya tetap kita akan mengajarkan kebenaran firman. Tetap ada aturan, tapi tidak terlalu rumit. Sebab banyak gereja dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang begitu rumit, bubar juga berkelahi di dalam. Semua itu kembali di sini. Berkualitas dulu hidupnya. Ya, saya sudah menyaksikan bagaimana pendeta berkelahi di ruang rapat pendeta. Yang begitu pasti masuk neraka. Anda berkata, masuk Pak? Lah, apakah itu seperti Yesus? Di luar sana saja bukan pendeta nggak berkelahi kok. Waktu rapat di lingkungan orang-orang beragama. Ada juga sih, tapi ada yang tidak. Bagaimana layak orang begini masuk surga? Dari peta hidupmu hari ini sudah kelihatan kamu itu berbakat enggak? Kamu layak enggak masuk surga atau tidak?
Itu juga saya perkarakan dalam hidup saya. Nah, konyolnya banyak orang Kristen itu merasa sudah selesai dengan dirinya. Karena bisa khotbah, ya dia bisa ngerti teologi. Belum selesai. Selesai dengan diri sendiri kalau kamu mati dan Yesus hidup di dalam engkau. Makanya jangan tiap tahun selalu berkata, Yesus lahirlah di hatiku. Tahun ini berkata, Yesus lahir di hatiku. Tahun depan masih Yesus lahir di hatiku. Tiap tahun kok lahir. Lahir tahun ini, besok udah gede. Ia makin bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Sampai kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Anda tidak dapat nyawa baru kalau tidak melepaskan nyawa lamamu. Kehidupan lama kita harus kita lepaskan. Dan nyawa saudara di mana? Di kekayaan, di kedudukan, di pangkat, di gelar, di nafsu, di reputasi. Saudara akan sangat menyesal waktu Anda mati, ternyata semua itu nothing. Menjadi tidak nothing kalau kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi pada umumnya untuk dirinya sendiri. Bahkan pendeta pun bangga dengan jabatan kependetaannya. Loh, jabatan itu harus dijunjung tinggi, dihormati. Karena itu merupakan kendaraan kita mengabdi, tapi bukan untuk pamer. Jabatan kita di gereja, wah, itu tanggung jawab. Bukan di situ kita punya panggung lalu kita berdiri. Coba jujur. Nah, banyak orang tidak jujur dengan diri sendiri, terutama mereka yang sudah pinter bicara, yang otaknya katanya encer. Dan itu sedih sekali. Saya tua, saya ngerti hal ini. Kenapa aku sudah jatuh di kesalahan itu, maka saya bisa menasihati Anda, jangan begitu. Harus ada tindakan barter, saudaraku. Melepaskan hidup dengan segala prinsip dan filosofinya, lalu belajar mengenakan filosofi dan prinsip-prinsip hidup Tuhan Yesus. Yesus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah, nih gara-gara dia datang nih, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Anda harus kehilangan hidup untuk memiliki hidup. Rata-rata banyak orang Kristen masih memiliki hidup seperti hidup anak dunia, seperti saya di tahun-tahun yang panjang yang telah saya lalui. Banyak khotbah-khotbah bagus, tapi tidak jauh dari kualitas motivator dunia. Injil yang benar itu bukan hanya merapikan rambut, tapi membotaki kepalamu. Injil yang benar itu bukan hanya memperbaiki, tapi membunuh. Manusia lama kita harus ditanggalkan dan hidup dalam hidup yang baru. Dari pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa hanya orang yang melepaskan segala sesuatu yang dapat memperoleh Kristus. Orang yang kehilangan nyawa yang dapat memperoleh nyawa. Maka Tuhan katakan, kalau kamu tidak kehilangan nyawa, kamu tidak memiliki nyawa. Jadi nyawa itu bukan nanti, sekarang dilatih bagaimana punya nyawa baru. Nyawa itu kehidupan, nyawa itu wajah batiniah, nyawa itu kualitas diri. Ketika kita mati dengan kualitas diri, dengan wajah batiniah ini, kita menghadap Bapa, dan Bapa di surga mengenali ini anakku. Yaitu kalau wajah kita serupa dengan Yesus. Sedih enggak saudara? Banyak orang Kristen hari ini merayakan Natal dengan wajah dunia.
Mereka pikir mereka berpartisipasi, menunjukkan support, dukungan, simpati kepada Yesus. Tuhan Yesus gak butuh simpatimu. Yesus membutuhkan kenekatanmu untuk membunuh manusia lamamu dan hidup dalam hidup yang baru. Saya termasuk orang yang gagal di masa lalu untuk memiliki kekristenan yang benar. Sekarang saya mau mengenakan kekristenan yang benar ini. Saya tahu ini berat, aneh, tidak dikenal. Cara Kristen begini gak dikenal. Tetapi kalau kita jujur melihat Injil, inilah kekristenan yang sejati, yang Yesus ajarkan kepada kita. Pengorbanannya luar biasa. Tidak cukup kita tangisi dengan air mata waktu kita menyalakan lilin pada bulan Desember, pada waktu kita merayakan Natal. Tidak cukup. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mau meneladani Tuhan Yesus yang melepaskan segala kemuliaan, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Kita melepaskan manusia lama kita. Kita melepaskan semua hak dan mengosongkan diri agar kita memberi tempat hidup, spirit dan gairahnya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus menetap, tinggal dan tumbuh di dalam hidup kita. Saudara tidak akan punya kesempatan banyak. Mungkin ini Natal terakhir. Tetapi saudaraku, kalaupun ini Natal terakhir tidak menjadi masalah. Sebab kita telah menghidupkan berkat Natal itu. Yesus maksud saya bertumbuh mengambil alih hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara harus tahu, yang namanya kesucian itu bukan tidak berbuat dosa. Kesucian itu artinya tidak bisa berbuat dosa. Kesucian dalam kekristenan bukan hanya melakukan hukum, tapi sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Dan kalau kita mengalami perubahan, bisa sepikiran dan seperasaan dengan Kristus yang sama dengan perubahan kodrat, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan itu kekristenan yang sejati. Dan untuk perubahan ini ada proses. Tapi Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. Sekarang tinggal kita masuk proses ini. Kita masuk sekolah ini. Di mana karena korban Yesus kita dianggap benar atau dibenarkan di hadapan Allah. Lalu kita dibawa untuk menjadi anak-anak Allah yang menerima materai Roh Kudus untuk dipimpin, dibimbing menjadi seperti Dia. Saudara, wajah batiniah kita bisa kita lihat kalau kita dengan sungguh-sungguh membuka diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, selidiki aku Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, bagaimana kita memiliki wajah batiniah. Bukan hanya kesadaran kita terhadap dosa, bukan hanya dosa-dosa secara umum seperti membunuh, berzina, mencuri, ketidaktulusan, kelicikan-kelicikan, kesombongan-kesombongan yang terselubung akan nampak. Di situ kita bisa melihat wajah batiniah kita yang buruk dan terus diubah memiliki wajah batiniah yang baik. Satu kerinduan kita yang saya ajak semua kita bergumul, kiranya Dia temukan kita indah di matanya. Amin.